Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan Bu Nurma harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tema 5, subtema 1. Materi, cuaca, dan pecahan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya anak-anak lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak simak dulu video berikut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu: yang pertama, peserta didik mampu menentukan keadaan cuaca sesuai teks bacaan. Yang kedua, peserta didik mampu membuat mind mapping tentang jenis-jenis cuaca dan ciri-cirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah berdasarkan teks tentang pecahan. Dan yang keempat, peserta didik mampu membentuk pola benda sesuai teks tentang pecahan. Nah, anak-anak, sekarang Bu Nurma ingin bertanya nih, apa yang perlu anak-anak perhatikan ketika akan melakukan suatu kegiatan di luar ruangan? Apa ya? Ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah cuaca. Misalnya, jika anak-anak ingin bermain sepak bola, kalian tentu akan memerhatikan keadaan cuaca terlebih dahulu, bukan? Jika cuaca cerah, maka kalian bisa bermain. Lalu, apakah cuaca itu anak-anak? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang unsur-unsur cuaca. Kita dapat meramalkan keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya, suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita dapat mengamati curah hujan dengan melihat awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Misalnya, pada pagi hari cuaca sangat cerah. Pada siang hari cuaca mendung. Dan pada malam hari cuaca hujan. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau disingkat dengan BMKG. Nah, anak-anak, sekarang kita tinggal di negara mana ya? Ya, kita tinggal di Indonesia. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Dan yang ketiga, cuaca mendung. Yang keempat, cuaca hujan. Oke anak-anak, setelah ini Bu Nurma akan menjelaskan 4 jenis cuaca tadi ya. Yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya, langit terlihat cerah, matahari bersinar terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Nah, ketika cuaca cerah ini,
anak-anak bisa bermain di luar ruangan ya. Yang kedua, cuaca berawan. Cuaca berawan adalah keadaan ketika cahaya matahari tertutup awan. Ciri-cirinya, udara tidak terasa panas. Awan akan menebal yang menyebabkan langit menjadi gelap. Yang ketiga, cuaca mendung. Cuaca mendung adalah keadaan ketika matahari tidak bisa memancarkan sinarnya karena tertutup oleh awan gelap. Cuaca mendung pertanda akan turun hujan. Ciri-cirinya, langit berwarna kelabu. Terdapat awan hitam. Udara mulai terasa dingin. Dan yang keempat, yaitu cuaca hujan. Cuaca hujan ini terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Ciri-cirinya, langit menjadi gelap. Matahari tertutup oleh awan mendung. Suhu udara terasa dingin. Nah, sekarang anak-anak baca teks berikut ya. Dea bermain bersama teman-temannya. Pagi ini, sinar matahari terasa hangat. Udara terasa nyaman. Dea dan teman-temannya menikmati pagi sambil bermain di taman. Dea dan Rizal bermain badminton. Sedangkan Bella dan Dina bermain jungkat-jungkit. Selesai bermain, Dea ingin memakan bekal roti yang dibawanya. Dea membagi roti tersebut dengan Rizal, Bella, dan Dina. Dea membagi menjadi 4 potong. Berdasarkan bacaan yang berjudul Dea bermain bersama teman-temannya. Berapa bagiankah roti yang harus dipotong Dea agar Dea, Rizal, Bella, dan Dina mendapat bagian yang sama? Nyatakan setiap potong roti dalam pecahan. Oke anak-anak, Bunda beri waktu ya untuk mengerjakan. Oke, siapa yang sudah ketemu anak-anak? Ya, jawabannya adalah roti dipotong menjadi 4 potong. Dan setiap potongnya bernilai 1/4 atau dibaca 1/4. Jadi, setiap bagian roti yang diterima Dea, Rizal, Bella, dan Dina bernilai 1/4. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.